Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herlinda Hardianti, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMK Negeri 2 Ogan Komering Ulu. Kepada yang terhormat, Bapak Fasilitator, Bapak Bagus Bintang Soekarno, dan guru praktik Bapak Yudi Rudi. Baiklah, saya akan memperkenalkan rekan sejawat saya kepada Ibu. Saya persilakan. Terima kasih Bu Herlinda Hardianti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Lisa Andriati MPD. Saya mengajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 di SMK Negeri 2 Ulu. Terima kasih Bu Lisa. Baiklah, kami akan mempresentasikan pra-observasi dalam tugas modul 3.2 berikut ini. Warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Herlinda. Apa kabar Bu Lisa? Alhamdulillah, luar biasa. Bagaimana dengan Ibu sendiri? Alhamdulillah Ibu. Seperti sudah saya katakan kemarin, saya ini ada tugas Ibu mengenai tugas guru pembelajar guru penggerak di modul 3.2 mengenai supervisi akademik. Jadi saya ingin mengajak kita berbincang-bincang Bu, namanya coaching. Iya. Oke Bu, Ibu mengajar mata pelajaran. Saya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN). Nah, dari perbincangan kita nih Bu sebelumnya, apa nih Ibu pengen harapkan nih Bu? Harapan saya Bu ya, karena besok kan kita akan proses pembelajarannya, jadi semoga hari ini saya bisa mendapatkan wawasan, kemudian saya juga bisa mendapatkan pengetahuan baru, menghilangkan gugup dan was tentunya, karena besok saya akan seperti di supervisi ya, Bu Herlinda. Iya Bu, jadi ini mungkin sedikit berbeda antara supervisi seperti yang lalu-lalu Bu ya, kita lebih ke coaching ya gitu Bu ya. Untuk besok nih, itu apa Bu materinya Bu? Jadi materi untuk mata pelajaran PPKN besok itu ada ancaman. Jadi kita akan mengetahui ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia di berbagai bidang kehidupan. Kebetulan itu untuk materi kelas 11 semester 2 Ibu Herlinda. Jadi memang materi kelas 11. Iya betul, memang materi kelas 11 seperti itu. Jadi tujuannya itu apa tujuan pembelajarannya? Ya, jadi karena memang sesuai dengan materi yang diangkat, yaitu tentang ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, tentunya peserta didik yang diharapkan dengan adanya pembelajaran ini, peserta didik itu mampu mengetahui mengidentifikasi apa-apa saja yang merupakan bagian dari ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Tentunya di berbagai bidang, misalnya bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Kalau dalam PPKN itu biasanya disingkat IPOLEK Sosbud Hankam, seperti itu. Itu tujuannya untuk identifikasi. Kemudian yang kedua, nanti dengan adanya pembelajaran ini diharapkan anak-anak itu bisa memberikan contoh. Jadi contoh ancaman dari bidang ideologi itu apa saja, di bidang pertahanan keamanan apa saja. Nah seperti itu tujuan pembelajaran ini. Jadi tujuannya itu mengidentifikasi Bu ya, ancaman yang ada Bu ya. Kemudian apa nih Bu yang akan dikembangkan dari pelajaran ini? Iya, jadi Bu Herlinda kan kebetulan pelaksanaan kita besok hari Selasa, dan ketepatan kelasnya itu adalah kelas perwalian saya sendiri, kelas 11 perhotelan. Nah, jadi yang akan saya lakukan dalam proses pembelajaran ini nanti, anak-anak akan saya arahkan atau saya kelompokkan, akan saya petakan untuk mengetahui bagaimana materi ancaman ini tadi, seperti itu. Dan kemudian bagaimana cara pemetaan atau pengelompokannya akan saya lihat dari kemampuan akademik, kognitif ya Bu Herlinda ya, kemampuan kognitif atau kemampuan akademis. Kebetulan karena tadi saya sudah katakan saya sebagai wali kelas mereka, jadi saya sedikit banyak tahu kemampuan anak, di mana mereka itu ada yang fokus, ada yang tidak fokus dengan pembelajaran. Kebetulan ada Bu Herlinda satu anak yang memang ketika belajar mereka tidak bisa didikte. Oh gitu. Ya namanya Sultan. Nah, kemudian ada lagi satu anak yang memang
fokusnya itu agak apa ya kurang. Jadi kalau kita tidak perhatikan betul, dia tidak akan bisa mengikuti pembelajaran. Nah, jadi nanti akan saya kelompokkan. Jadi bagaimana ada yang kelompok yang memang kemampuannya lebih, saya akan kelompokkan, dan kemudian ada yang mungkin kemampuan atau fokusnya kurang, itu nanti akan saya kelompokkan tersebut. Seperti itu kan. Bagus itu Bu. Itu berarti strategi yang Ibu gunakan itu sudah menggunakan berdiferensiasi. Seperti itu. Iya. Seperti apa diferensiasi itu, Bu? Jadi berdiferensiasi itu kita mengajar berdasarkan kebutuhan siswa. Jadi karena Ibu memang benar-benar wali kelasnya dan memang menyampaikan, jadi lebih paham. Bagus Ibu. Jadi itu sudah dipetakan. Jadi kita sudah memetakan siswa-siswa berdasarkan kebutuhannya. Iya. Oke. Kemudian gimana Bu dengan pemberian tugasnya dulu? Iya, jadi prosesnya besok itu Ibu, saya akan kelompokkan, kemudian anak-anak atau peserta didik tadi akan saya minta masing-masing kelompok untuk mencari ancaman Negara Kesatuan Republik Indonesia di berbagai bidang. Oke. Ada di bidang ideologi, ada di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Tentunya akan saya bedakan Ibu. Anak yang pemahamannya lebih tadi, dia akan materinya akan lebih tinggi bahasa. Gitu ya. Tapi kalau untuk anak yang pemahamannya mungkin fokusnya kurang, mereka akan saya beri materi yang agak lebih sederhana, lebih gampang, yang mungkin mereka bisa pahami, karena itu tadi kemampuan mereka memang sedikit banyak tidak fokus di kelas. Bagus sekali Bu strategi yang Ibu gunakan ini Bu. Kemudian Bu, apa kira-kira yang akan Ibu kembangkan nih dalam pembelajaran ini? Jadi karena ini merupakan pembelajaran berkelompok, pemetaan tadi Bu Herlinda, jadi saya ingin anak-anak berkolaborasi dengan teman-temannya sehingga mereka bisa mencari materi secara bersama-sama. Karena kita tahu kalau yang namanya pembelajaran berkelompok itu kan mereka akan memunculkan ide-ide mereka sendiri. Dan tadi juga saya sudah katakan bahwa ada beberapa kelompok yang memang anak-anak yang kurang pasif, gitu kan? Yang pasif, gitu kan? Dan kemudian ada anak-anak yang memang mereka mandiri, dan mungkin yang anak kita pikirkan tadi mereka yang tidak aktif, yang mereka pasif, ternyata mereka mungkin akan mengejar kelompok teman-temannya yang mampu tadi, sebenarnya itu Bu Herlinda. Jadi yang kita berpikir bahwa mereka ini nggak mampu nih di kelas, tadi kurang fokus nih. Tapi karena tadi ada kolaborasi, jadi mungkin mereka akan memunculkan ide-ide atau gagasan atau kreativitas mereka sendiri dalam kelompok ini tadi, dalam pembuatan mading seperti itu. Dan mungkin karena pembuatan mading, Ibu Herlinda, jadi mereka bisa kreativitas mereka akan muncul dengan sendirinya. Kadang-kadang kita tidak tahu kemampuan anak ada sisi mereka tidak fokus kurangnya, tapi mungkin ada sisi lebihnya dengan kreativitas tadi seperti itu. Oke, benar Ibu. Jadi saya ulang lagi mungkin Bu ya. Jadi harapan Ibu ini yang dikembangkan ini yang pertama pasti kolaborasi Bu ya, kolaborasi, kemudian lebih giat mereka mencari jawaban dan kreativitas tadi Bu ya. Akan memunculkan kreativitas anak. Ibu keren itu, saya jadi tidak sabar nih Bu mau melihat Ibu mengajar besok. Selain itu Bu, kira-kira ada tidak Bu yang akan Ibu tambahkan masalah Ibu? Untuk besok Ibu Herlinda ya. Jadi karena memang untuk pelajaran pendidikan Pancasila dan keluarga negara itu hanya memakan waktu 45 menit kali 2. Jadi itu kan waktunya sangat, sebenarnya kalau kita terapkan materi pembelajaran seperti ini, model pembelajaran seperti ini baik. Tapi karena waktunya sempit, jadi saya mungkin akan lebih memilih waktu gitu. Jadi khawatir di waktu. Iya, saya khawatir. Saya khawatirnya nanti anak belum selesai, waktu sudah habis. Jadi mungkin manage waktunya yang lebih dikhawatirkan. Jadi kalau seperti itu, apa Bu kira-kira langkah-langkah Ibu untuk melepaskan kekhawatiran itu? Iya, jadi saya akan coba besok untuk lebih menekankan kepada peserta didik supaya mengingatkan kembali waktu. Jadi mungkin
ayo nak untuk pengelompokan pembuatan mading 10 menit atau 15 menit, kemudian mencari jawaban sekian menit gitu kan, kemudian pemaparan dengan yel-yel ada sekian menit, jadi nanti waktunya akan selesai dan kemudian tugas mereka juga akan selesai. Maka saya selalu ingatkan terus tentang masalah waktu. Artinya itu juga sebagai alarm juga Bu ya. Iya betul. Mereka, iya. Ya benar itu Bu. Ibu juga mengajarkan arti mereka untuk memanajemen waktu juga. Disiplin waktu. Bagus sekali itu Bu. Saya benar-benar dapat pembelajaran juga dari Ibu. Begitu juga dengan saya. Iya. Kira-kira dalam pelaksanaan besok untuk kekhawatiran Ibu ada nggak yang bisa bantu Ibu? Tentu peserta didik itu sendiri karena proses pembelajaran ini tidak akan berjalan dengan baik jika saya tidak dibantu dengan peserta didik itu sendiri, dengan mereka menjalankan apa yang sudah menjadi proses-prosesnya, kan? Kemudian dengan apa yang mereka lakukan, maka itulah yang membantu saya, mereka yang membantu saya nanti dalam proses pembelajaran ini. Baik Ibu. Keren sekali Bu, inspiratif juga. Kira-kira kapan Ibu akan dilaksanakan pembelajaran? Ya, jadi kebetulan besok hari Selasa ada pelajaran PPKN di kelas 11 perhotelan. Nah, jadi mungkin besok kita akan melakukan Bu. Saya akan coba besok untuk menerapkan proses pembelajaran ini di kelas 11 perhotelan. Nah, tentunya kalau saya sendiri, saya perwaliannya. Baik, kita coba untuk sama-sama kita pembelajaran besok. Iya betul. Oke, baik Ibu. Jadi setelah ini nih Bu, apa komitmen Ibu ke depan? Iya, baik. Jadi Ibu dengan adanya proses pembelajaran besok, saya berharap itu saya menjadi yang terbaik buat peserta didik. Kemudian saya juga ingin materi yang ada itu tersampaikan untuk peserta didik dan bisa bermanfaat ya bagi peserta didik itu sendiri. Seperti itu. Saya harap ini Ibu bisa istiqomah, bisa menjadi guru yang baik, yang terbaik buat peserta didik Bu ya. Iya, insyaallah. Oke Ibu, setelah kita ngobrol-ngobrol panjang, apa nih perasaan Ibu setelah ini? Sedikit tenang karena menghilangkan kegugupan. Karena besok kita prosesnya tentunya biasanya kalau mendidik di kelas kan mengalir begitu saja, tetapi ini saya disupervisi dengan adanya kegiatan pada hari ini, dengan tanya jawab kita, dialog kita pada pagi hari ini, Bu Herlina mungkin menghilangkan sedikit kegugupan saya seperti itu. Baik Ibu, sama-sama Ibu, kita sama-sama belajar, sama-sama kita juga, saya juga banyak pelajaran dari Ibu tadi, inspiratif sekali. Oke Ibu, saya tunggu besok, kita sama-sama memberikan yang terbaik buat peserta didik. Tidak sabar lagi kita sama-sama memberikan yang terbaik buat peserta. Tentu saja Ibu. Baik Ibu, ada. Tapi ini sudah materi semua sudah dipersiapkan Bu ya? Sudah disiapkan, kebetulan tadi sudah saya datang ke sebentar untuk mempersiapkan semuanya. Kita tunggu besok. Iya, itu saja Ibu. Terima kasih kembali ke Adina ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ahmad Ramadhani, Ahmad Ali Nurdani, Anggun Sakitri, Aryan Hadir. Jangan lupa motornya, bisa lagi nggak? Lambat. Meli Sanji, dari Tengok, Meli Sakitapa, Lemes.
Budiman? Sana Pak Barisan. Angkot, ada sebenarnya datang. Baiklah, lagi. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih. Jadi pagi ini materi kita adalah mengulang materi kita yang kemarin. Apa materi kita kemarin? Membuat materinya tentang ancaman terhadap ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu ulang lagi tujuan kita apa? Tujuan dari pembelajaran kita pagi hari ini apa? Ibu minta kalian cek dulu meja belajarnya. Apakah sudah bersih? Kalau sudah bersih, berarti kita sudah siap belajar. Nah, kalau seandainya masih ada sampah di sana, Ibu minta tolong dulu. Kalau ada sampah tadi sudah pikir nak? Alasannya apa? Padat penduduk. Sudah padat penduduk. Itu ya. Jadi bagus, sebelum kita mulai materi ini sudah ada yang bertanya. Ada tidak? Ya, masuk. Ya. Baik, sekarang sebelum kita mulai materi kita dari apa? Ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Terkait dengan pertanyaan Ihsan yang baru tadi, apakah pergantian ibu kota itu merupakan bagian dari ancaman menurut kalian? Ya. Kenapa? Tidak. Kalau iya kenapa? Kalau tidak kenapa? Ada apa? Kok pergantian ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan dikatakan sebagai ancaman? Apa sebabnya? Karena bukan di Kalimantan. Karena di Kalimantan banyak hutan, Bu, gitu ya. Bisa streaming bukan semua. Tidak. Nah, bisa bukan situ. Tahu dari mana? Tapi nonton sosial media ya. Betul. Jadi memang Kalimantan itu kalau dilihat di peta, maka Kalimantan itu termasuk kota yang luas, bagian dari Indonesia, ya. Dan ini masih asli. Kita pertanyaan dari sana. Sebelum kita masuk materi, dan kamu sudah nanya ada pemanasan, bagus sekali sudah bertanya. Ibu pengen kalian fokus dulu, ya. Karena kalau kali begini ada yang masih begitu baik, dan mungkin ada yang masih main HP. Dan harapan belum ditanya. Biasanya kalau sudah sarapan sebenarnya mau fokus. Ya, nah sekarang ibu ingin kalian fokus lagi. Ibu minta semuanya berdiri, berpisah. Perempuan di sebelah sini, laki-laki di sebelah sini. Bisa? Bisa ya. Oke, sekarang kita jawab. Itu air breaking dulu. Ibu nak kalian fokus. Air breaking dulu. Atau lagi di sini nggak fokus ya. Tolong dengarkan dan ikuti apa yang ibu perintahkan atau yang ibu katakan kepada kalian. Kalau ibu bilang maju, maka kalian harus maju. Kalau kebalikan ya, coba katakan fokus. Kalau ibu bilang maju, maka kalian maju. Ya, kalau ibu bilang lompat ke depan, lompat ke belakang, lompat ke belakang, lompat ke kanan, maka lompat ke kanan. Kalau lompat ke kiri, maka lompatlah ke kiri. Ada ruang? Ada ruang? Kakinya senggol. Ini cuma untuk permainan konsentrasi saja. Saya kita coba dulu. Fokus. 1, 2, 3. Lompat ke depan. Nah, sekali lagi. 1, 2, 3. Lompat ke belakang. Ke kanan. Ke kiri. Ke depan 2 kali. Lagi ya. Ke belakang 3 kali. Oke, masih ada lompat. Sampai jatuhnya nih.
Yang lompat. Oke, sudah ya. Fokus ya. Sekarang kebalikannya. Kalau ibu bilang ke depan berarti nah, kalau ibu bilang ke belakang. Nah, oke ya. Oke ya. Ke belakang. Ke depan. Ke kanan. Oke, berarti ibu bilang kebalikannya. Lagi. Ke kiri. Nah, sekarang terkait materi, jadi ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Salah satu tujuan dari kenapa kita membahas materi ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, karena satu, Indonesia itu merupakan negara kesatuan. Nah, artinya dengan adanya negara kesatuan kita itu butuh persatuan dan kesatuan. Nah, seperti ini. Jika adanya ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, maka kita perlu memperkokoh atau mempersatukan diri kita sebagai seorang negara Indonesia, warga negara Indonesia. Nah, ini ya. Agar dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan. Ini adalah tujuannya. Nah, sekarang ibu minta kalian untuk menyelesaikan tugas yang kemarin sudah ibu bagikan kepada kalian secara berkelompok. Ya, ibu minta kalian membuat mading. Madingnya adalah materi tentang ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Kelompok 1 kemarin sudah ibu bagi di berbagai bidang, ya kan? Ada bidang ekonomi, ada bidang politik, sosial budaya, ideologi, dan pertahanan keamanan. Ada pertahanan keamanan? Ada. Jadi nanti kalian bentuk kelompok kalian masing-masing seperti yang sudah ibu bagi kemarin, lalu kalian selesaikan madingnya. Paham? Nah, sebelum tampil, masing-masing kelompok nanti harus memberikan yel-yel. Bisa harus menyiapkan yel-yel. Masing-masing kelompok nanti harus menyiapkan yel-yel ketika akan menampilkan mading yang sudah dibuat. Paham? Oke. Sekarang silakan bentuk kelompoknya masing-masing, jangan ribut. Ya, silakan. Sudah ibu bagi kemarin kelompoknya, silakan dibentuk kelompoknya. Dan ya. Sudah siap semua madingnya? Siap semua? Sudah selesai tugasnya? Sekarang kita tampilkan ke depan. Kita tampilkan ke depan hasil mading yang sudah kalian buat. Ya, tapi jangan lupa ketika kalian menampilkan madingnya ke depan itu harus dengan yel-yel. Yel-yelnya sudah siap? Kalian sudah siap ya? Yang semangat baca yel-yelnya, jangan ada semangat ya. Yang semangat membaca yel-yelnya. Sekarang sebelum kita membaca yel-yel, ibu mau kalian menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya, terkait dengan materi kita hari ini. Satu Nusa, satu bangsa. Tahu? Bisa? Bisa ya? Siapa yang mau maju ke depan untuk silakan.
Yang lainnya berdiri ya. Oke, kita menyanyikan lagu-lagunya dulu. Ini sesuai dengan apa yang sudah kita bahas hari ini. Silakan, yang semangat nyanyinya. Nah, 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Silakan dulu. Mulai ya. Sekarang ibu nggak mau menunjuk nih siapa yang mau ambil ke depan duluan, tapi yang sudah siap untuk tampil ke depan kelompok berapa? Silakan. Ibu nggak mau nunjuk. Silakan dari kalian sendiri. Yang sudah siap untuk tampil ke depan kelompok berapa? Silakan maju. Kalian boleh bawa teks deh kalau misalnya kalian lupa bu, silakan bawa teks. Siapa yang mau tampil ke depan duluan? Siapa yang mau tampil ke depan duluan silakan. Siapa yang mau tampil kelompok berapa? Oh iya, silakan. Bulan, Septa dan Satria. Tepuk tangan dulu semuanya. Kaliannya dulu jangan lupa. Yang lainnya semua ya. 1, 2, 3. Kelompokku nomor 4. Semua cinta kita anak yang mau. Kelompokku paling hebat. Kelompok 4 namanya. Sudah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lanjut. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Ancaman di Bidang Sosial Budaya. Ya, oke. Sudah. Tangan dulu teman-teman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih selalu kelompok bulan. Siapa yang mau tampil lagi? Wah, ada. Silakan deh. Ambil satu. Yel-yelnya dulu. Yel-yelnya. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan ancaman ekonomi. Inflasi. Berarti ya inflasi apa maksudnya inflasi nak? Kenaikan harga secara melonjak. Ya, pernah terjadi atau mungkin kalian tahu kenaikan harga di Indonesia salah satunya apa? Cabai. Iya, bensin seperti ya. Kemudian sekarang bensin sudah mulai ditiadakan. Bensin sudah ditiadakan loh. Sekarang yang ada apa? Yang tersedia? Pertalite. Ya, itu awalnya kan naik, melonjak seperti ya. Karena apa? Karena juga memang mengimbangi mata uang yang ada. Gitu ya. Itu adalah merupakan
uang yang ada, gitu ya. Itu adalah merupakan bagian dari ancaman kita terus-menerus dibiarkan, maka apa yang terjadi? Kenaikan harga seperti itu, apa yang terjadi? Nah, demo, betul. Kemudian baru dalam artian bahwa kita sulit untuk mendapatkan itu, gitu loh. Ya, barang tersebut akan menjadi langka, ya seperti halnya bensin saat ini, gitu ya. Oke, terima kasih kelompok 3, silakan ditutup. Baiklah, sekian dari kami. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1, kelompok 2 hingga kelompok 5, ya. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Materi mengenai ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Ibu maunya kalian yang menyimpulkan. Kira-kira menurut kalian kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini apa? Siapa yang mau coba maju ke depan untuk memberikan kesimpulan terhadap materi kita pada pagi hari ini? Angkat tangan, silakan. Siapa yang mau coba? Siapa yang mau maju ke depan? Silakan. Bisa? Siapa yang mau maju ke depan? Ilham mungkin? Gak apa-apa, simpulkan coba. Ya, silakan di situ, untuk maju ke depan. Jadi kesimpulan materi kita pada hari ini apa? Oke, itu di bidang pertahanan, keamanan. Siapa lagi yang mau coba? Kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Bagus, baik, Isan, silakan Isan. Ya, boleh. Upaya mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diamalkan oleh seluruh warga Indonesia. Iya, bagus. Jadi mengamalkan nilai-nilai Pancasila, sebisa mungkin mengamalkan nilai Pancasila. Sila pertama apa bunyinya? Ketuhanan Esa. Nilai-nilai yang terkandung dalam ketuhanan Esa apa salah satunya? Aku kepada Tuhan yang Maha Esa. Bagus, bukan seperti itu ya. Jadi sebisa mungkin kita mengamalkan atau apa yang sudah menjadi arahan dari Pancasila itu kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Nah, itu kesimpulan kita pada pagi hari ini materi tentang ancaman terhadap NKRI. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, sekarang tibanya kita ke yang terakhir ya, yaitu tentang merefleksi. Siapa yang mau coba untuk merefleksi? Kira-kira hari ini menurut kalian apa yang sudah kalian dapatkan? Nah, dengan adanya materi ancaman ini, apa yang memang sudah kalian pahami tentang materi ancaman terhadap negara seperti ini? Silakan, siapa yang mau coba maju ke depan? Bulan, bagus Bulan, silakan Bulan. Maju ke depan ya. Refleksi, ya refleksinya. Lebih semangat dan senang Bu. Nah, Terlalu senang dan lebih tahu kalau misalnya kita tidak bisa menjaga ancaman-ancaman tersebut bakal terjadi Bu. betul. Padahal kan Indonesia ini sudah merdeka, tapi kalau kita tidak bisa menjaganya bakal terulang lagi Bu ancaman itu. Iya, bakal belum penjajahan yang lagi kita, betul. Terima kasih Bulan, tepuk tangan dulu. Itu tadi ya materi kita pada pagi hari ini. Silakan kembali ke tempat duduknya semula. Silakan ya, silakan kembali. Kertas-kertas yang berserakan dan yang benar. Silakan duduk. Ya, ada sampah-sampah yang berserakan, jangan benar. Silakan. Sudah lagi semuanya. Selesai ya pembelajaran kita pada pagi hari ini selesai. Materi kita tentang ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Minggu depan kita akan membahas tentang materi persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, tolong dibaca. Nanti ketika kita ketemu lagi kita akan bahas sama-sama. Itu saja. Mohon maaf jika ada kesalahan.